Selamat sore juga untuk pengajar praktik dan selamat sore juga teman-teman CGP Angkatan 7. Kami dari kelompok B, kelompok kelas B, kelompok 4 akan mencoba mempraktikkan percakapan berbasis alur tirta, percakapan coaching berbasis alur tirta dengan Ibu Fatima Golita SPD, guru dari SMPK Santuan Arnoldus Labuan dan saya Paulinus Rodi SPD, guru SMP Negeri 2 Beliling. Pada kesempatan ini kami akan mencoba mempraktekkan percakapan coaching dengan dua kasus. Kasus pertama, CGP yang terlambat di sekolah dan dimarahi oleh kepala sekolah, dan kasus yang kedua, seorang murid yang tidak konsentrasi dalam mengikuti kegiatan KBM. Pada kasus yang pertama, saya berperan sebagai coach dan Ibu Fatima sebagai coach. Selamat sore Ibu Fatima. Selamat sore Ibu Fatima. Selamat sore Bapak. Apa kabar? Kabar baik Ibu. Maaf sebelumnya Ibu. Apakah Ibu ada waktu saat ini kok? Ada apa? Memangnya ada apa nih? Tumen-tumennya telepon. Ada yang bisa saya bantu kok? Itu sudah Ibu. Mohon maaf kalau mengganggu aktivitasnya sore ini. Ya Bapak Guru. Kebetulan saya juga tidak ada jam mengajar siang ini. Sekali lagi mohon maaf kalau jadinya mengganggu waktu sibuknya itu. Begini Ibu Fat, saya ini mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Fat bisa membantu saya Kong? Soalnya saya meyakini bahwa Ibu Fat bisa membantu. Kalau Pak Paul meyakini, saya bisa membantu masalahnya. Dengan senang hati Pak Guru. Tapi kira-kira apa yang saya bisa bantu? Saya penasaran nih. Terima kasih kalau begitu. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Ibu. Masalahnya apa Pak Paul? Coba Bapak ceritakan. Apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin bisa saya bantu. Begini masalahnya, kemarin saya mendapatkan teguran keras dari kepala sekolah. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa masalahnya? Sehingga kepala sekolah menegur Pak Guru? Kalau menurut saya sih, masalahnya tidak serius. Oh, tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Pak? Tapi kok ditegur keras sama kepala sekolah? Iya sih, kepala sekolah marah karena saya terlambat datang ke sekolah. Emang kenapa Pak Paul terlambat? Soalnya Ibu, semalam saya begadang kerja tugas eksplorasi konsep di LMS, soalnya deadline. Oh, gitu ya. Apakah Pak Guru tidak menyampaikan alasannya kepada kepala sekolah? Sudah sih Bu, tapi beliau tetap marah. Katanya apapun alasannya yang namanya terlambat melanggar peraturan, apalagi kalau yang melakukannya oleh calon guru penggerak. Oh, jadi masalahnya begitu Tapi kalau boleh saya tahu, selama ini kan Pak Paul selalu mengerjakan tugas di LMS tepat waktu.
Bahkan selalu yang pertama atau kedua selesai. Tapi sekarang kok harus begadang untuk menyelesaikannya? Emangnya ada apa sih sesungguhnya? Iya Bu Fat, saya ini gak sibuk. Sibuk sebagai ketua panitia rekreasi sekolah dan juga ketua panitia perayaan liturgis 3 stasi tahun 2023. Saya sibuk sekali, sehingga malam saja ada waktu untuk kerja tugas yang ada di LMS. Itu pun kalau sempat. Luar biasa Pak Guru. Hanya saja, bagaimana Pak Guru mengatur waktu dalam mengerjakan tugas di modul-modul sebelumnya? Apakah Bapak tidak sibuk? Sibuk juga sibuk. Hanya saja selama ini saya atur waktunya. Seperti apa cara mengatur waktunya? Saya sebelumnya sibuk buat jadwal kegiatan sih. Dan jadwal kegiatan itulah yang jadi pedoman dalam melakukan aktivitas saya. Apakah sekarang Pak Guru tidak membuat jadwal kegiatan kok? Buat sih Bu, hanya saja tidak diikuti. Oleh itu kan, jika saya mendengar dari apa yang Pak Guru katakan tadi, yang membuat Pak Guru terlambat karena begadangnya karena tugas menumpuk. Tugas menumpuk karena jadwal kegiatannya sudah dibuat, tidak dilakukan. Kira-kira seperti itu. Ya Bu Fat, betul sekali. Kira-kira apa yang sudah Pak Guru sampaikan? Apa rencana ke depannya? Agar pekerjaannya tidak menumpuk, sehingga tidak out semalaman dalam mengerjakannya. Rencananya sih Bu, ya saya mereview kembali jadwal kegiatan yang saya akan lakukan. Apakah hanya sekedar mereview jadwalnya saja? Atau mungkin ada cara lain? Mungkin saya harus konsisten untuk membuat jadwal yang ada sebagai acuan dalam saya mengerjakan tugas yang ada kali Bu Fat. Langkah yang Pak Guru ambil saya rasa sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan idenya Pak Guru. Syukurlah, sekarang saya merasa lega Bu, karena saya bisa menemukan fungsinya agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Syukurlah Pak Guru kalau Pak Guru sudah merasa lega karena sudah menemukan solusinya agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Hanya satu, apa komitmen yang akan dilakukan untuk menjalankan rencananya? Iya, mungkin saya harus membangun komitmen dengan jadwal yang saya buat kali, atau mungkin saya pasang alarm kali ya. Oh iya, saya harus menyadari bahwasannya saya ini kan guru yang seharusnya mampu memberikan keteladanan, bukan hanya dengan kata-kata hampa, tetapi harus melalui sebuah aksi nyata yang konkret, sehingga sesibuk apapun harus mengatur waktu dengan baik. Lalu, dukungan apa yang kira-kira dibutuhkan Pak Guru dalam melakukan komitmen tersebut? Mungkin saja akan mencoba berkomunikasi dengan istri mungkin Bu, supaya saya terus diingatkan semacam istri jadi pengawas kali ya. Itu ide yang bagus Pak Guru. Sekali-kali pengawas tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga ada pengawas, sehingga semua pekerjaan tidak menumpuk dan terselesaikannya tepat pada waktunya. Amin, amin, amin Ibu Fat. Terima kasih Ibu Fat untuk waktunya dalam kegiatan saya. Saya merasa lega. Semoga kita tetap semangat baik dalam tugas kita sebagai guru maupun semangat dalam menyelesaikan diklat CGP ini. Sama-sama Pak Guru. Sekali lagi terima kasih
atas waktu dan arahannya. Saya mohon pamit. Iya Pak, silahkan. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali. Demikianlah untuk kasus pertama. Sementara untuk kasus yang kedua, saya selaku host dan Ibu Fatima Gulita SPD selaku coach. Silakan Ibu Fat. Selamat siang Pak Paul. Selamat siang juga Ibu Fat. Apa kabar? Kabar baik Pak Paul. Maaf sebelumnya Pak. Apakah Pak Guru ada waktu luang saat ini kok? Ada Bu. Emangnya ada apa nih? Tumben-tumbennya telepon. Ada yang bisa bantu kok? Itu sudah Pak Guru. Mohon maaf kalau memang ini mengganggu aktivitasnya. Tidak apa-apa Bu Guru. Kebetulan saya juga tidak ada kesibukan sih. Kira-kira apa tujuan dari pembicaraan ini? Sekali lagi mohon maaf kalau jadinya mengganggu waktu kerjanya. Begini Kak Pak Paul. Saya ini kan mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Paul bisa membantu saya kok? Soalnya saya meyakini bahwa Pak Paul bisa membantu. Kalau Ibu Fat meyakini saya bisa membantu masalahnya dengan senang hati Bu. Tapi kira-kira apa yang jadi tujuan dari pembicaraan kita ini? Terima kasih kalau begitu Pak Guru. Sebenarnya tujuan saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Oh, gitu ya. Ibu ingin masalah yang Ibu hadapi mendapatkan solusi. Hanya saja, apa kira-kira ukuran dari keberhasilan pertemuan ini? Ukuran keberhasilannya mungkin solusi yang ada bisa menyelesaikan masalah anak murid saya saat ini Pak Guru. Masalahnya apa sih Bu Fat? Coba Ibu ceritakan, apa yang sedang Ibu alami saat ini? Mungkin bisa saya bantu. Begini masalahnya Pak Guru. Di kelas saya ada murid yang tidak konsen dan tidak memperhatikan pada saat KBM berlangsung. Oh, gitu masalahnya Bu. Tadi Ibu Fat mengatakan bahwa ada murid yang tidak konsen dan tidak memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira nih, sebagai seorang guru hebat, kesempatan seperti apa yang Ibu miliki sekarang untuk menyelesaikan masalahnya? Kalau menurut saya sih, kesempatan yang saya miliki untuk menyelesaikan masalah ini setelah saya mendapatkan solusi hari ini. Soalnya ujian semakin dekat. Saya khawatir yang bersangkutan tidak bisa menjawab soal-soal pada saat ujian nanti. Oh, gitu ya. Berarti gawat dong. Ngomong-ngomong, sebagai hebat nih, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu Fat sekarang dalam mencapai tujuan itu? Mungkin di skala 6 kali Pak Guru. Soalnya saya pernah tidak ada perubahan. Oh, berarti Ibu pernah melakukan upaya menyelesaikan masalah ini ya? Oh ya, menurut Ibu Fat, apa kekuatan yang dimiliki Ibu sebagai guru dalam mencapai tujuan tersebut? Menurut saya sih Pak Guru, kekuatan yang saya miliki saat ini sih, saya pernah tanya penyebab masalah yang dialami oleh murid tersebut. Kemudian saya memiliki handphone orang tuanya. Oh, gitu ya. Lalu kira-kira nih Bu Fat, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Fat ambil untuk menyelesaikan masalah murid tersebut? Rencananya sih Pak Guru, saya akan menggunakan pendekatan segitiga restitusi.
luar biasa Ibu Fat. Penerapan aksi nyata CGP modul 2.4. Jika Ibu Fat menggunakan segitiga restitusi menyelesaikan masalah, apakah sudah tidak ada hambatan atau gangguan lagi yang menghalangi Ibu Fat untuk mencapai tujuan itu? Sebenarnya sih Pak Guru ada, dan belum yakin sih. Soalnya kata murid tersebut dia soalnya sekali pekerjaan yang dilakukannya untuk membantu orang tuanya. Apalagi katanya, kalau dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, orang tuanya marah. Wah, Sehingga mau tidak mau, dia korbankan tugasnya sebagai pelajar untuk belajar. oleh kasihan sekali anaknya. Oh iya, tadi kan Ibu Fat bilang Ibu masih ragu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dialami karena ada masalah lain, di mana di rumah anak tersebut orang tuanya memberikan tugas yang banyak ke murid tersebut. Menurut Ibu, solusi apa kira-kira? Menurut saya sih Pak Guru, saya akan panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah kali ya. Kira-kira nih, dari apa yang sudah Ibu Fat sampaikan, apa rencana ke depannya dalam mencapai tujuan? Rencananya sih Pak Guru, saya pertama melakukan penerapan segitiga restitusi kepada murid yang bersangkutan. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan guru BK atau kepada sekolah untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Luar biasa. Kira-kira dari rencana aksi tersebut, adakah yang prioritas? Mungkin rencana yang prioritas sih memanggil orang tuanya ke sekolah untuk mendiskusikan masalah yang dialami oleh anak. Pak Guru sebelumnya tapi anaknya aktif di kelas. Strategi untuk menyadarkan orang tua murid tersebut agar tetap memberikan waktu dan kesempatan anaknya untuk belajar dan di rumah. Rencananya sih strateginya saya berkoordinasi kepala sekolah, guru BK bersama dengan Ibu Sri untuk menyampaikan peneguhannya kepada orang tua tersebut tentang merdeka belajar. Peran orang tua dalam menuntun anak-anak dan budaya positif. Strategi yang luar biasa. Memang Ibu Fat ini luar biasa. Hanya saja bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Iya, mungkin jangka waktunya sangat tergantung hasil kesepakatan dengan kepala sekolah. Oh gitu ya. Lalu kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Fat itu? Ukuran keberhasilannya ketika orang tua tersebut menyadari perannya dan murid yang bersangkutan dapat mengikuti KBM dengan semangat dan penuh konsentrasi. Syukurlah kalau Ibu Fat sudah menemukan solusinya. Hanya saja kalau boleh saya tahu, apa kira-kira komitmen yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Iya, mungkin komitmennya melakukan kolaborasi dengan sekolah. Lalu apa? Dan apa dukungan yang kira-kira dibutuhkan Ibu Fat dalam melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan sekolah dan orang tua murid. Itu ide yang sangat bagus Ibu Fat. Mudah-mudahan rencananya berjalan lancar dan masalahnya terselesaikan yuk. Amin, 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 Guru. Terima kasih Pak Paul untuk waktunya yang telah mendengarkan curhatan saya. Saya merasa lega. Semoga kita tetap semangat baik dalam tugas kita sebagai guru maupun semangat dalam menyelesaikan diklat CGP ini. Amin, amin, amin Bu Fat, sama-sama. Baik sudah ya Pak Guru.
Sekali lagi terima kasih atas waktu dan arahannya. Saya mohon pamit. Iya Bu, silakan. Terima kasih, salam dan bahagia Pak Guru. Sama-sama, terima kasih kembali. Ibu fasilitator dan teman-teman CGP dan pengajar praktik, demikianlah praktik percakapan coaching dengan Alur Tirta dalam ruang kolaborasi 2 yang telah kami lakukan bersama dengan Ibu Fatimah kita SPD. Sekian dan terima kasih. Ibu Fasil. Baik Ibu Fat, karena salah satu tugas kita dalam kegiatan praktik kucing Alur Tirta ini adalah kita merefleksikan apa yang telah kita poni tadi. Mungkin yang pertama saya mohon tanggapan dari Ibu Fat terkait dengan peran saya tadi baik sebagai coach maupun sebagai coach dalam melakukan percakapan coaching Alur Tirta dengan 2 kasus yang ada tadi. Mungkin mulai dari hal-hal yang seperti yang ada di refleksi tadi. Silakan Bu Fat. Terima kasih sudah diberikan. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Fat. Oke, bahwa segi percakapan kita tadi sungguh-sungguh luar biasa sekali. Kemudian seperti kasus-kasus yang kita alami tadi, bahwa dari Insinyur Paul bahwa Pak itu betul guru hebat menangani kasusnya. Artinya semua kasus ini Pak Paul bisa handle semua. Kemudian Pak Paul juga tadi memberi kesempatan kepada saya untuk membantunya. Dengan senang hati juga saya membantu kasus dari Pak Paul. Kemudian kasus saya juga tadi Pak Paul dengan senang hati menanganinya. Jadi dari percakapan kita lebih-lebih dari segi Paul luar biasa sekali Pak Paul. Cara ungkapankannya masalah-masalahnya. Kemudian kalau saya lihat memang Pak Paul orangnya hebat sekali dalam kegiatan ini. Jadi Pak Paul, saya merasa Pak Paul itu salah satu guru hebat di CGP ini. Terima kasih dan saya kembalikan. Terima kasih Bu Fat atas sanjungannya, membuat saya tersipu malu jadinya. Tapi mudah-mudahan ini tidak membuat saya sombong diri. Baik, terima kasih Bu Fat. Kalau dari saya, dari percakapan yang kita lakukan tadi, pertama, percakapannya seperti yang digambarkan oleh Ibu Fat tadi, sudah jalan baik. Alur Tirtanya saya untuk kedua kasus, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Yang mungkin perlu diperbaiki tadi pada saat kita awal-awal melakukan percakapan itu ada suara sumbang mungkin dari room sebelah, tetapi masuk. Iya benar itu iya Bapak, iya. Jadi Baru bilang tadi. Mudah-mudahan hasilnya nanti tidak terlalu Iya. untuk apa? Karena tadi itu sangat berpengaruh sekali pada saat kita mempraktikkan hal itu. Jadi kemudian yang berikut mungkin yang perlu kita tingkatkan untuk di seharian kita Ibu. Mungkin penerapan ini kan baru tataran kita latihan, tapi mungkin nanti di dalam kehidupan sehari-hari ya sifatnya tidak terencana dan kita harus hati-hati. Teristimewa bagaimana gestur kita sebagai coach di dalam penerapan coaching itu, karena bagaimanapun juga kita ini kan menjadi ujung tombak kepala sekolah, sehingga ini mungkin yang perbaiki, kita harus betul-betul memahami alur Tirta itu dengan baik. Kira-kira misalnya tujuan apa yang kita mau katakan, kemudian identifikasi masalahnya juga kita harus
pelajari apa yang kita mau katakan. Teristimewa kita sebagai coach-nya, bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa terarahkan dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Tetapi kita tadi saya rasa kalau dalam praktik ini saya rasa luar biasa, tapi mungkin ini catatan ke depan. Kita harus betul mendapatkan kali materi supaya kita bisa menjadi coach yang baik bagi rekan sejawat kita. Kemudian untuk memperbaiki tentu terus kita belajar lah. Ya, sebagai seorang guru apalagi kita ini sedang mengikuti diklat dan saya tahu kalau di sekolahnya Ibu Fat sudah berapa banyak CGP-nya kalau ada baru sendiri. Jadi ini menjadi berat kita sekolah-sekolah untuk bisa mengikuti rekan-rekan sejawat kita. Kemudian saya tadi di dalam kegiatan coaching ini ya itu juga sih Bu. Saya alami jika saya berperan sebagai coach, pada pertanyaan saya bisa mengarahkan Pak dalam menyelesaikan masalahnya atau tidak. Tetapi rupanya lumayanlah ya, untuk dikatakan sebagai pemula. Ini kan baru belajar. Biasa. Perasaan duduk itu ada. Iya. Begitu pun. Jadi saya juga berpikir ya kira-kira bagaimana masalah saya ini bisa terselesaikan. Memang saya itu menyelesaikan persoalan saya ternyata dalam coaching kita dituntut untuk menyelesaikan masalah ini dengan tadi menghadirkan pertanyaan berbobot sehingga akhirnya saya bisa menemukan solusi sekalipun solusi yang baik menurut saya belum tentu baik bagi orang lain. Ya, tapi bagaimanapun ini kan untuk menyelesaikan masalah sendiri bukan untuk masalah orang lain. Mungkin seperti itu Bu Fat. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan.